Sampai berjumpa lagi. Di sini kami akan membahas, saya sebagai penanya, di mana saya akan bertanya kepada praktisi hukum dan juga lawyer yang bernama Rio Pasaribu. Baiklah, jadi di sini saya langsung bertanya saja. Bagaimana tanggapan Abang mengenai yang saat ini berita sedang viral, di mana seorang pria mengalungkan bendera merah putih di leher seekor anjing. Dan pada saat ini pria tersebut telah ditetapkan tersangka oleh instansi kepolisian. Lalu, menurut Abang, di mana letak unsur pidananya sehingga pria tersebut ditetapkan sebagai tersangka? Boleh dijawab? Baiklah teman-teman sekalian dan para penonton, di kesempatan kali ini saya akan mencoba menerangkan atau memberikan tanggapan mengenai kasus yang viral di hari-hari ini terhadap seorang pria yang mengalungkan bendera merah putih di tubuh seekor binatang yang anjing. Mungkin anggapan kita adalah tidak etis, bahwasannya suatu bendera merah putih dikalungkan di tubuh seekor anjing. Tapi kalau kita berbicara mengenai suatu tindak pidana dan bagaimana cara penetapan itu, kenapa dia ditetapkan sebagai tersangka, menurut pasal 184 KUHP disebutkan di sini untuk orang itu bisa ditetapkan sebagai tersangka minimal harus memiliki dua alat bukti yang cukup, yaitu bukti keterangan saksi, dua keterangan ahli. Jadi apabila bukti itu terpenuhi, maka orang tersebut bisa dibuat statusnya menjadi seorang tersangka. Mengenai tentang, kalau menurut saya secara pribadi sebagai seorang praktisi hukum, mungkin anggapan masyarakat terhadap bendera tersebut dikalungkan kepada seekor anjing itu tidak etis ya saudara-saudara. Mungkin, tapi dalam suatu tindak pidana kita harus melihat apakah adanya niat. Apakah niat dari pria tersebut memang benar-benar mengalungkan bendera merah putih tersebut karena memang ingin merendahkan atau menginjak-injak martabat, dalam artian menghina bendera tersebut, menghina bendera merah putih tersebut, atau pria tersebut karena semangatnya, karena kita sedang menunggu untuk merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, mungkin karena dia semangat, dia tidak sengaja untuk mengalungkan tersebut, bukan karena ada niat, tapi ketidaksengajaannya. Tapi kan mungkin video itu disebarkan sehingga anggapan publik berbeda-beda. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, pandangan saya sebagai seorang praktisi hukum. Karena juga kalau kita melihat ke berapa 10 tahun atau 20 tahun belakangan, bahwasannya ada juga perlombaan-perlombaan yang dimana ada bendera yang dibuat tapi diikat di kayu, dibuat di badan kerbau pertandingan tersebut. Apakah itu juga tidak etis? Kalau tidak etis, kenapa itu tidak dipermasalahkan dari dulunya? Padahal kan itu hewan juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan ini, tanggapan yang saya berikan ini bermanfaat. Itu saja, terima kasih teman-teman. Baiklah kawan-kawan, terima kasih atas tontonan yang sudah ditonton. Jadi itulah yang dapat disampaikan dari praktisi hukum Rio Pasaribu Islam. Baik kawan-kawan, sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih.